Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kemanusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemudahan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Insyaallah barokah bacaan tersebut, berapapun hutang yang kita punya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk segera dapat menyelesaikannya. Bahkan dalam kitab ini dikatakan, falau kana 'alaika mil'ul ardi dhahaban la'addahu Allahu 'anka. Jika kamu punya hutang emas sepenuh bumi pun, la'addahu Allahu 'anka, maka Allah akan melunasinya untukmu. Artinya Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi Anda untuk segera dapat melunasinya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Qurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziza Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diceritakan bahwa sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal, mempunyai hutang emas kira-kira 1 on kepada seorang Yahudi yang bernama Yohana bin Maria. Ketika sampai pada batas waktu yang dijanjikan, si Mu'adz ini tidak bisa membayarnya, sehingga membuat Yohana datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Tepat hari Jumat, sejak pagi Yohana telah tiba di depan rumah Mu'adz menunggu keluarnya si tuan rumah. Sementara si tuan rumah sendiri, yaitu Mu'adz, saat menyadari ada Yohana di luar, ia ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah menunggu perginya Yohana. Sampai akhirnya masuk waktu Jumat, si Yohana ini tetap tidak beranjak dari tempatnya, sehingga membuat Mu'adz terpaksa tidak Jumatan, karena kalau keluar pasti ketemu Yohana. Nah, melihat di masjid si Mu'adz ini tidak kelihatan saat salat Jumat, tentu membuat Nabi merasa heran, karena Mu'adz ini tergolong sahabat yang cerdas dan taat beribadah. Sehingga saat beberapa hari kemudian Nabi ketemu Mu'adz, ditanyalah oleh beliau tentang ketidakhadirannya ke masjid pada saat Jumatan kemarin. Maka Mu'adz pun menceritakan semua permasalahan yang menimpa dirinya dari awal sampai akhir. Mendengar cerita dari Mu'adz ini, maka Nabi pun lalu bersabda. Sabda Nabi, ala u'allimuka du'aan tad'u bihi. Maukah kamu saya ajari sebuah doa yang bisa kau panjatkan? Falau kana 'alaika minad daini mithlu jabri sabirin addahullahu anka. Seandainya engkau punya hutang sebesar gunung Sabir, maka Allah akan melunasinya untukmu. Gunung Sabir adalah gunung yang ada di daerah Yaman. Nah, mendapat penawaran seperti itu dari Rasulullah, tentu saja si Mu'adz ini menjawabnya mau. Sehingga Nabi mengajarkan doa ini kepada Mu'adz. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti minha ma tasha' wa tamna'u ma tasha' iqdi daini. Itu bunyi doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insyaallah kurang lebihnya sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah, ya Allah, Tuhan yang maha memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha', dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah semua kebaikan itu berada, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan engkau memasukkan siang di dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rezeki kepada orang yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Maha pengasih dan maha penyayang di dunia dan di akhirat. Tu'ti minha ma tasha'u wa tamna'u ma tasha'. Engkau memberikan karunia berupa apa saja yang engkau kehendaki, wa tamna'u ma tasha', dan engkau mencegah, tidak memberi terhadap apapun yang engkau kehendaki. Iqdi daini, maka tunaikanlah atau maka lunaskanlah hutangku. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Setelah mengajarkan doa ini, Nabi lalu bersabda, "Falau kana 'alaika mil'ul ardi dhahaban la'addahu Allahu 'anka." Seandainya kamu punya hutang emas sepenuh bumi, la'addahu Allahu 'anka, maka Allah akan melunasinya untukmu. Itu kata Nabi kepada Mu'ad. Maka Mu'ad pun mengamalkan doa ini sehingga ia bisa melunasi hutangnya kepada si Yuhana. Semua ini terjadi tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana cara kita dalam mengamalkannya? Ini sangat baik sekali jika kita sebelum membaca doa ini, kita awali dulu dengan salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali. Kemudian membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya,
cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau berkenan untuk segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca doa tadi sebanyak 313 kali. Saya ulangi, setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca doa tadi sebanyak 313 kali. Amalan ini dilakukan selama 21 malam. Nah, bagi sahabat yang mungkin belum hafal terhadap doa tadi, maka tulisannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.